Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati lusuli biridaillahi ta'ala wa ala niyati lusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati liwusuli maqasidana ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwaji wa tudul kiram sadatina wa dinaimatina Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnamatin sujamihun min al-anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal qurra li tafsiri wal muhaddisin wa qul muqarrabin wa sultan awliya Syekh Qadir Ajani qaddas sirruhum subhana syekhina wa jami' kutub allati talabna al-fatihim wa anta anfa'na min kulli nawlin qawlina asajmin subhana mutasaddiqin mutasaddiqat wal muqifin muqifat iqamatika ya Allah taib lahum hasanat wa bersayat subhana mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Anawi bin Umar Selesai ulama Syekh Jiruddin bin Ali bin Abdul Syafi'i al-Qusid al-Malibari Semuanya abaina wa ummahatina wa asyadi majatina wa jimin tablan ya muslimin muslimat wal mu'minat min masyarakat karibah fi bari wa bari amin ya min asyamal maqafin qabna maqam khususan ila roh dinam binti dikram Sultan bin Waridi Endas kertas asmita bin kesan kertas asmita Dikram bin Fulan Sakinam binti Fulan Sakun binti Fulan Karasama bin Fulan Sudarsa bin Karasama Sutarna binti Karasama Dalam Atma Wiyono bin Fulan Abdullah Sukri bin Rodin Haji Atore bin Kesan kertas asmita Sufata bin Fulan Arsi bin Fulan binti Fulan Ipong binti Fulan Wawan Haryanto bin Saputra Innopa Mediana Putri binti Surahmin Allahumma fillahu warhamhum wa fi wafan mujallis Allahumma ajal kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal kuburahum hufratan min hufarin niran al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Rabbighfir lana wa liwalidayna amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina ya karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mu'nu war rusuh wa tawbatan nasuh salahal jasad war ruh Bismillah masyaallah la yasukul khairu illallah Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah Bismillah masyaallah wa ma bikum min nikmatin fa min Allah Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma nawwir qulubana bi nuriyatika kama nawwaratal arda bi nusamsika badan abadi bi rahmatika ya arhamar rahimin Fayal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir
Yatinan kulli fazin amin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sibul Bait Bapak Kadir. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus para almarhumah karuhun beliau senantiasa dalam rahmat kasih sayang ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semua ahli waris generasi penerus dari keluarga besar beliau Allah jadikan dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua kita, Bapak Sukron, beserta jajaran, para sesepuh, tokoh masyarakat, segenap hadirin jamaah taklim Majelis dan Nurul Fatah yang mudah-mudahan semua senantiasa disayangi Allah, dan mudah-mudahan dengan wasilah talim ini diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan malam Selasa, bukan malam Senin. Untung ngajinya malam Selasa. Kalau malam Senin saya nggak bisa datang. Kayaknya udah tiktokan di Loh Mahfud ini. Saya kemarin habis maulid di tempat saya. Iya. Pas ada berita dari langit, ngaji katanya malam Selasa, cocok. Iya. Bisa begitu ya. Padahal kita nggak kong-kalingkong ya. Iya, saya bikin acara, bikin aja. Itu yang besanan ya. Besanan aja, lancar semuanya. Alhamdulillah. Ya. Nah ini luar biasa kegiatan taklim kita di Nurul Fatah. Ini di Mustika ini saya ngisi di 3 tempat yang rutin, As-Sahabah, Nurul Fatah, dan Al-Huda. Itu luar biasa. Rutin dan saya jarang absen. Jadi dilalahnya jadwal talim itu ada gitu. Ada saya beberapa tempat yang jadwal talim itu kadang halangan. Sedang pergi, sedang silaturahmi, bukan gak hadir karena leha-leha, bukan. Karena kondisi alam. Jadwal talim lagi di Bandung gitu. Jadwal talim lagi di Ciamis. Model akhir bulan besok tuh di Miftahul Jannah BTP. Minggu keempat. Saya mau ke Ciamis tuh. Mau pengajian bulanan di Turalak di pesantren. Udah nggak bisa datang tuh. Jadi ini nih pas minggu ketiga ini kayaknya kita standby di tempat. Yang ada acara itu awal bulan sama akhir bulan. Ini pas tengah-tengah. Alhamdulillah dapat istiqomah. Kalau udah istiqomah itu amalan yang mendapatkan kabar baik dari siapa? Dari Allah. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, lalu istiqomah, komit dengan pernyataannya, dia beriman kepada Allah, patuh dengan segala aturan dan hukum Allah, itu nggak meleset, ya, diatur patuh. Memang ada yang diatur meleset, ada orang sono, ya, orang sini patuh semuanya. Alhamdulillah. Ya, maka tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada malaikat. Apa kata mereka? Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kau takut, jangan kau bingung, jangan kau sedih, berbahagialah engkau dengan surga yang aku janjikan kepada kalian semua. Begitu kata Allah. Jadi kita kalau istiqomah dalam taat kepada Allah, insya Allah kita dijanjikan surga. Ada orang yang mengatakan, sama ibadah aja nggak pengen ke surga, nggak takut neraka. Bagus itu mah, level iman yang paling tinggi. Ya, kalau kita mah ibadah pengen surga, takut neraka, boleh.
Karena di antara doa itu Pak yang diajarkan Rasul itu 3. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu. Ya Allah, aku minta keriduanmu dan aku minta surgamu dan aku minta perlindungan dari nerakamu. Jadi kita ibadah minta surga takut neraka boleh. Itu mah udah bagus. Itu udah tingkat golongan abidin Pak. Ya, karena dalam ikhlas itu Pak ada 3. Ikhlas mubtadiin, ikhlas abidin, ikhlas arifin. Ikhlas mubtadiin ibadah kepada Allah tapi dengan ibadahnya minta dunia. Itu ikhlas juga. Karena mintanya ke siapa? Ke Allah. Tapi pemula, kenapa? Minta yang begini. Ya Allah, tuh habis duha, berikan saya beras ya Allah. Nah itu. Jadi ibadahnya minta beras. Itu mubtadi, itu pemula. Tong, beliin terasi mama. Nah, tari upahin. Berangkat. Nah itu pemula tuh. Anak. Nah jadi orang yang ibadahnya minta dunia itu levelnya pemula. Ada yang ibadah itu udah nggak mikirin dunia, dia nggak peduli mau punya duit nggak punya duit. Yang penting di akhirat saya masuk surga, jangan sampai masuk neraka. Tuh itu levelan ikhlas abidin. Kita masuk ke situ apa di yang pertama? Satu kedua. Masih dapat beras. Saya tanya, kita masuknya level yang pertama tadi pemula apa udah level yang kedua? Satu dua. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, ya. Tuh ada Pak hamba Allah di dunia ini yang nggak peduli dengan keadaan dunianya, nggak punya duit kalem, nggak punya rumah kalem, gitu, nggak punya istri kalem. Kalem. Iya. Kalem. Iya. Suaminya kuat kalem, istrinya berisik. Ya. Tuh. Tapi ada orang-orang begitu. Ya. Itu mah ada orang-orang yang nggak ngurusin alam dunia. Hidupnya ibadah gitu. Kalau kita makan ABCD. Ya, tahu ABCD? Es campur kita mah. Ya. Udah bagus kita mah masih mau sholat. Udah bagus kita mau ngaji. Itu kata Gus Bah. Nggak usah terus, saya sholat nggak bisa usul. Alhamdulillah Allah udah takdirkan kita bisa sholat. Alhamdulillah. Udah nggak usah mikir nemen-nemen. Ya, udah yang penting waktu sholat. Waktu ngaji ya ngaji. Lagi ngajinya meleng, mikirin utang, biarin. Ya. Lagi ngajinya ngantuk tidur, biarin. Yang penting datang ngaji. Itu tetap nggak dikecualikan Pak. Yang datang dalam haflah taklim semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dijanjikan tuh oleh Allah surga. Boleh minta surga, boleh. Itu abidin. Tapi kalau saya Pak, mah masih level 1. Kalau kantong kosong mah Pak, ya Allah. Pikiran. Lah, itu Pak. Nih bini Pak. Bini nih. Uang belanja 300 per hari, 200 per hari, 100 per hari. Dipanggil sautannya beda. Yang 300, Ma, ya Papa. Oh, 300.000 tuh. Ya, gitu Pak. Renyah. Ya. 200.000. Ya, dipanggil Ma. Iya. Enggak, ya Papa enggak. Tapi iya. 100.000. Ma. Apa sih manggil-manggil baik? Ya, jadi beda.
Kagak disautin. Ya betul. Ya. Itu mah ya Bu Sono. Oh, istri si bapak mah solehah. Nggak begitu. Nggak pandang materi. Tetap ada uang, nggak ada uang, abang sayang. Gitu. Kalau Ibu Busono tuh ada uang disayang, nggak ada uang ditendang. Ya, nauzubillah. Nah, jadi itu yang kedua, level kedua. Ya, abidin. Ya, ini udah hampir tingkatan para wali, Bapak. Ya, itu. Nah, yang ketiga, ikhlas arifin. Ini golongan para nabi dan rasul. Ibadah nggak pamrih dunia, nggak pamrih surga, nggak pamrih neraka. Pokoknya ibadah. Kenapa? Melaksanakan perintah aja. Kenapa sholat? Karena disuruh. Kenapa nggak mencuri? Karena dilarang. Karena dilarang. Itu. Patuh aja udah. Tuh begitu. Dalam kalimat thayyibah tuh. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsud illallah. Kita di sini atas kehendak Allah. Kita di sini beribadah kepada Allah. Dilakukan karena perintah Allah. Mengapa dilakukan? Mengharap ridho Allah. Nah, kalau udah sanggup ibadah mengharap ridho Allah, jangankan dunia yang murah, yang ringan, yang sedikit, yang hina, ya, kalau Allah sudah ridho, surga yang mahal tanpa kita minta Allah berikan. Untuk siapa? Orang yang sudah dapat ibadah dengan istiqomah. Begitu. Ya, mudah-mudahan dimulai dari kegiatan taklim kita nih, ya. Walaupun malam Senin nggak bisa karena sudah istiqomah, ternyata malam Selasa bisa. Dilalahnya hari libur. Coba hari kerja, nggak bisa. Ya, ya? Iya, nggak bisa. Emang dasar dilalahnya, ya. Udah terbiasa. Nah, itulah maharnya biasa. Maharnya biasa. Udah terbiasa. Jadi biarpun ada gangguan, tetap kegiatan taklim dapat realisasi, dapat dilaksanakan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita. Pas ini bahasanya sedikit karena bahasan panjang ada di kitab fikih. Ini masalah haji, ya. Dalam bait musannif berkata, "Sholli sholata wa zaki malaka summa sum waquf wa huja wa jahidan nafatukramu." Dalam bait ini ada 4 cabang iman. Salat wajib, zakat, puasa, ada 5, ya, ada 5 cabang. Oh, 6. 6, Masya Allah. Salat, zakat, puasa, iktikaf, haji, jihad. Nah, iktikaf kan bulan kemarin tuh ya. Ya. Kalau masuk masjid udah pada iktikaf nggak? Udah. Maksudnya niat iktikaf nggak? Kalau masuk nyelonong doang nggak ada niat iktikaf, nggak dapat pahala iktikaf. Ya. Nawaitu an ataqifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Kalau nazar fardhu lillahi ta'ala. Pokoknya saya kalau ke masjid saya mau iktikaf, nah itu nazar. Niatnya fardu. Pahalanya banyak kemana? Banyakan fardu. Sehebat-hebatnya pahala sunnah nggak akan membandingi sekecil-kecilnya pahala fardu. Boleh saya nadar ke masjid. Kalau ke masjid saya mau iktikaf, bagus. Ya, itu yang saya kerjakan. Tapi saya pakai kaid, pakai syarat. Ya Allah, saya kalau ke masjid mau iktikaf kalau nggak lupa. Gitu. Iya, kalau lupa kan jadi utang. Iya. Syarat kan boleh beberapa. Ya. Gitu saya mah. Ya dialog aja kita sama Allah. Kan orang lain nggak ada yang tahu. Ya. Kalau ke masjid saya mau iktikaf, kalau nggak lupa. Itu. Bisa-bisa kita aja. Ya. Itu. Jadi kalau lupa kita nggak jadi utang. Kan lupa. Gitu. Emang suka lupa? Ya, jangan lagi ke masjid yang sering kita pasti lupa. Niat puasa aja yang benar-benar puasa benar-benar direncanakan.
Gitu kan. Yang emang niat itu harus benar-benar dilaksanakan. Kita suka pernah lupa niat puasa? Pernah. Itu. Ya. Apalagi niat etika. Ini saya ngobrol sama salah satu jamaah di taklim yang lain. Ternyata mereka selama ini masuk masjid nggak pernah niat etika. Nggak tahu katanya gimana. Wah, ketinggalan. Ya. Padahal kalau kita ke masjid niat etika itu laksana peribahasa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dapat banyak gitu, menang banyak dari langkah kaki, dari silaturahmi, dari sholat berjamaah, zikir bersama, doa bersama, niat etika. Pokoknya kalau sekali ke masjid itu luar biasa ya, begitu. Selanjutnya wasubatul khamisatu wal isruna al hajju. Dan adapun cabang yang ke-25, cabang iman yang ke-25 adalah al hajju, ibadah haji. Kalau rukun Islam itu yang keberapa? Yang ke-5, penyempurna rukun Islam. Tapi ibadah haji ini umroh mana al hajj wa huwa qasdul bait bihajin au umratin, ya, bermaksud menuju ke Baitullah untuk melaksanakan haji atau umroh. Ibadah haji atau umroh ini beda dengan perintah sholat, ya. Kalau ibadah haji atau umroh ini ingkana qadiron, kalau mampu, ya. Kalau nggak mampu mah nggak wajib. Sekarang musim pakai dana talangan, iya, nggak tahu. Itu Pak, maaf, yang pakai dana talangan buat daftar haji, emang dia mampu? Kan enggak. Jadilah yang udah mampu ke pending. Kan dia belum punya apanya? Uangnya buat berangkat. Berarti dia belum mampu. Minjem. Emang boleh berangkat haji uangnya minjem? Nggak boleh. Model zakat. Zakat itu apabila sudah masuk nisab. Nah, kalau belum nisab mah nggak zakat, paling sodako, nggak terikat hitungan, berapa aja seikhlasnya kita, gitu. Haji juga, kalau belum mampu mah, ya, ada mobil, nah, itu juga kan kredit, buat narik. Kalau dijual, punya leasing, ya kan? Kayak boro-boro utang. Itu kemampuan untuk ibadah haji yang lebih dari kebutuhannya sehari-hari. Itu kan biarpun punya motor untuk kebutuhan sehari-hari. Itu punya mobil untuk pencari nafkah sehari-hari. Itu rumah untuk berteduh. Nggak boleh berangkat haji ngejual rumah gitu. Kecuali rumahnya ada 5. Ya, nggak kepake, jual itu mah wajib. Itu. Rumahnya banyak jual tuh. Jual. Untung gue satu. Kalau ada yang nempatin mah jangan. Umpama rumahnya 4. Rumahnya 4. Istrinya? Iya. Ya. Masa rumahnya dijual? Entah dia tinggal di mana. Ya kan? Nah, gitu. Numpang di yang tua, waduh, berantem. Dipisah aja berantem, ya, gitu. Tuh. Bi'ayyajida zadan warohilatan. Apabila dia telah
memiliki perbekalan dan kendaraan. Kendaraan itu relatif. Kita mah naik pesawat karena jaraknya jauh. Kalau tetangga Saudi mah, ya misalnya dari Madinah, dari Taif, nggak usah naik pesawat, jalan kaki gak nyampe, gitu. Ya, atau naik unta, ya, naik mobil. Dari Indonesia ada yang naik sepeda. Berapa bulan nyampe? Apa berapa tahun? Ya? 8 bulan, 5 bulan. 8 bulan kan? 8 bulan. Nah itu. Daripada antri 15 tahun ya. Naik motor ada. Gitu ya. Nah itu mah bener ya, mentalnya baja ya. Bapak ada yang berani naik haji, naik motor? Ayo kali. Komandan bisa? Iya. Nanti pas berangkat ditanyain sama komandan, mana Bapak Anu? Haji. Lagi naik haji. Wah. Ya Allah. Nggak boleh dah itu mah. Ntar ke pulang ibadah haji dipecat. Bahaya. Nggak boleh itu, membahayakan diri sendiri. Itu mah kalau memungkinkan ya. Dia mah kali memungkinkan itu berangkat naik sepeda, naik motor. Saya malah kemarin belum lama 2 hari saya ngelihat ada orang berangkat naik kijang, Pak. Iya ada naik kijang tuh. Kijang berani ya berangkat ya. Wih, kijang dilawan. Kijang jadul, Pak. Yang super. Iya, Masya Allah. Itu mah harus benar-benar persiapan teknisi juga. Tapi di jalan Batuk ya Pak ya, mobilnya ya. Nggak nyampe-nyampe, malah ntar kijangnya dijual. Tapi salut dengan tekadnya. Pasti dia juga udah menyiapkan segala sesuatu, segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya kita doakan yang pada begitu biar pada lancar ya. Kita yang berangkatnya lewat pemerintah yang mudah-mudahan diberikan kelancaran buat ongkosnya ya. Gitu. Ada perbekalannya, ada kendaraannya. Bahkan perbekalan itu perbekalan untuk kita berangkat dan selama di sana, dan untuk perbekalan keluarga yang ditinggalkan. Jangan kita suami istri berangkat haji, anak di rumah kelaparan. Itu nggak benar. Itu berarti belum mampu, ya. Itu. Wal haju ibadatun yaljamuha wukuf fi Arafah. Ibadah haji itu adalah suatu ibadah yang mana ibadah tersebut mewajibkan, mengharuskan orang tersebut wukuf di mana? Di Arafah. Nah, peristiwa wukuf di Arafah itu adanya di bulan Dzul Hijjah. Makanya ibadah haji hanya di bulan Dzul Hijjah karena ngejar apa? Wukuf. Beda dengan umroh. Umroh mah sepanjang tahun. Ya, semua rukun untuk haji itu rukun untuk umroh selain wukuf. Itu. Karena dalam umroh mah nggak ada wukuf. Jadi kapan aja. Nih yang punya travel haji, wah bisa tiap bulan berangkat. Ya, minimal ya paling cepat itu 3 bulan. Ya, 3 bulan berangkat, 3 bulan berangkat. Begitu. Ya udah kayak ke Bandung aja, ke Mekah tuh. Ya. Gitu. Iya, yang punya travel dia makan dapat 10 ada bonus 1, ya kan? 20 bonus 2. Dianya, anaknya, istrinya, orang tuanya lah ke bawah. Ya, gitu. Wukuf di Arafah yaumatasi pada hari ke-9 yaumatasi Dzul Hijjah pada tanggal ke-9 bulan Dzul Hijjah. Nah, jadi Pak, itu para jamaah haji pas tanggal 9 itu semuanya merapat ke padang Arafah, masuk waktu duhur. Itu mulainya waktu duhur, jadi siap-siap mah dari pagi. Itu ngapain di sana? Wukuf itu diam, ya, bermunajat, berdoa kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah padang mahsyar mini. Ya. Padang Arafah itu adalah padang mahsyar mini. Kayak taman mini. Indonesia mini itu taman mini. Ya. Rumah adatnya ada, peta Indonesianya ada, kalau naik gondola tuh di atas danaunya itu ada petanya, ya, peta Indonesia gitu. Nah itu padang mahsyar, padang Arafah juga itu gambaran apa? Gambaran padang mahsyar. Nanti manusia semuanya dikumpulkan, nggak ada atribut, nggak ada embel-embel, nggak ada pangkat, semuanya pakai 2 helai kain ihram. Yang satu buat nutup bawah, yang satu nutup atas, begitu. Nggak pakai lencana, nggak pakai baret, enggak. Ya biarpun jenderal enggak, maka ini malah nggak sah. Kan nggak boleh pakai tutup apa nanti. Kalau lagi ihram mah nggak boleh pakai tutup kepala. Boleh pakai parfum. Jangan dah pokoknya mah. Udah doa aja terus saat itu, ya. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Awalaila ta'asyirihi, atau pada malam ke-10-nya, malam lebaran Idul Adha. Wa tawafu di tuhrin bil bait, dan tawaf dengan memakai pakaian yang suci, karena tawaf itu sama dengan sholat. Kalau kita masuk Masjid As-Sahabah disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah kalau masuk Masjidil Haram disunahkan apa? Tawaf. Itu. Apalagi di musim haji Pak, tawaf nggak gampang. Wah, bejubel. Ya. Mending yang dekat Ka'bah Pak. Diameternya kecil. Loh itu yang di lantai atas. Wah seputernya juga bisa 2 kilo itu. Seputernya. Wah luar biasa. Tapi ya karena emang dari tanah air berangkat ke sana niat ibadah, itu dikerjakan tuntas. Ya. Itu Pak, dari hotel ke masjid, kan yang di halaman masjid mah yang ada jam-jam itu, tower jam-jam itu, yang bintang 5 itu mah, yang ongkosnya gede itu mah, ya, puroda itu mah, plus itu mah. Lah yang reguler mah, sono, 3 kilo mah dekat, ya. Tapi luar biasa, itu Pak, biarpun berkilo-kilo. Yang lagi haji, yang lagi umroh, itu ke masjid Pak, berjamaah, nyampe Pak. Hebat nggak? Hebat. Coba dari sini ke Sahabah ada sekilo. 300 meter. Alhamdulillah, tapi pada nyampe dari sini mah. Alhamdulillah. Yang nyampe mah. Gitu. Beda emang keadaan di sana itu luar biasa. Emang niat ibadah, nggak kecampur pekerjaan yang lain. Kalau di sini makan baru mau ke masjid, telepon, Pak segera datang. Ya nggak jadi mau ke masjid. Iya ada panggilan darurat dari komandan ya, begitu. Ya di sana mah tuh udah sholat makan, gitu. Makan juga udah diapain? Udah disediain. Lah enak. Coba di sini, wah nggak gampang. Mau ke masjid, istri ceramah. Iya, banyak halangannya kalau di sini mah. Ya, banyak gangguan. Tapi kalau di sana mah, wah semuanya pada semangat untuk ibadah. Ya, itu. Tawaf bil bait sab'an, 7
7 kali. Mulainya dari batasan Hajar Aswad, Pak. Terus begitu 7 kali. Berlawanan arah jarum jam dia mah. Ya, kalau jamnya kan sini. Kanan. Kalau tawaf mah ke kiri. Gitu. Lalu wa yadhulu waktuhu bi intisabi latin nahar wala akhir li waktihi. Tawaf waktunya setelah dalam ibadah haji nih, setelah pertengahan malam lebaran. Jadi jam 12 ke sana. Kan dari pagi wukuf di mana? Di Arafah. Terus lempar jumroh, ya kan? Terus mabit di Mina, di Muzdalifah. Nah, terus kembali ke sana nanti tawaf. Lalu sa'i. Wasayun baina Safa wal Marwah, dan melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Lumayan panjang, Pak. Sa'i itu. Ya. Safa, Marwah, Safa, Marwah. Itu satunya pepe. Satunya pepe. Safa, Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah gitu. Makanya kalau ibadah haji ini, Pak, fisik jeung pesak. Fisik badannya harus sehat. Pesak tau pesak. Kantongnya harus tebal. Fisik sih kuat, tapi kantongnya tipis, nggak bisa. Pesek. Pesaknya pesek, nggak bisa. Atau duit mah banyak, tapi fisiknya nggak memungkinkan. Ya. Makanya mudah-mudahan nih yang masih pada muda diberikan kelapangan milik rezeki, ya, biar bisa segera daftar, ya. Kalau memang mampu, mengapa tidak? Yang mampu di antara kita semoga dapat segera berangkat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang memang tidak mampu, nggak apa-apa. Banyak ibadah pengganti ibadah haji bagi yang nggak mampu. Contohnya berangkat ibadah sholat Jumat. Al-Jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Ibadah haji, ibadah sholat Jumat itu adalah ibadah hajinya fakir miskin. Makanya kalau Jumatan jangan khotib udah naik baru pada nyampe. Saya kan sering khutbah, Pak. Itu kalau di Asoba mah itu sebelum azan udah nyampe semua. Iya. Kalau di Asoba mah nggak ada yang ketinggalan saya lihat. Ya. Ini mah di sono. Tapi dekat. Khutbah udah mau selesai. Nyantai aja. Ya Allah. Coba masuk PT dia begitu. Udah jadwal kerja mau pulang dia belum nyampe. Langsung kena setrap itu. Ya. Nah dia mah orang ke masjidnya juga begitu. Ya engkau be datang belakangan. Pulang. Iya, ya Allah. Itu begitu tuh. Yang kira-kira dapat haji, kagak itu mah haji-hajian gitu. Datangnya duluan, ya. Selesai Jumat musabiat, sholawat, zikir, baru pulang. Insya Allah dapat pahala ibadah haji. Ini sementara yang disampaikan. Ini semua adalah syariat yang diajarkan, yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk meneladaninya, untuk mengikuti ajarannya, dan insya Allah dengan pembuktian disiplin kita melaksanakan syariatnya, itu adalah suatu bukti kecintaan kita kepada Nabi, dan nanti di akhirat orang yang cinta kepada Nabi insya Allah akan disertakan bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin.
اللهم صل على سيدنا وبركاته ولا سبحانه امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الشاكرين الحمد لله من حمدك فاجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على سيدنا اللهم رب النبي ما علمتنا وعلمنا دنفنا رب فقين وفقنا قربت لنا في ديننا توسلنا بتعلم من توسلنا بتعليم أتدقنا الواسع وتدخل الأمانة وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من المقربين واجعلنا من المحسنين واجعلنا الصابرين واجعلنا المتقين واجعلنا طيبين توبة نصوحا اللهم اجعلنا وذريتنا وتلامذتنا من العامل العاملين إمام المتقين صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.